Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian yang saya muliakan, mari kita belajar ayat-ayat Allah dalam hidup. Kita diberi waktu 24 jam dalam sehari semalam. Kita pergunakan sebagian untuk mempelajari firman-firman Allah agar hidup kita ini tidak sia-sia, atau bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah bahwa kita telah mempergunakan sebagian waktu yang diberikan Allah untuk mempelajari firman-firman-Nya. Yang pertama adalah suratul Fatihah. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan, Bismi adalah bi ditambah dengan ismi. Bi adalah huruf jar, ismi adalah majrur. Jadilah bismi. Kemudian Allahi. Allahi adalah lafdzul jalalah, nama Allah yang agung. Ini kedudukannya menjadi mudhof ilaih dari lafadz ismi. Ar-Rahmani adalah isim fa'il yang mengikuti wazan fa'lanun, rahmanun, yaitu wazan untuk fi'il yang madhinya fa'ilah, di mana memiliki makna imtila. Imtila adalah makna penuh. Jadi Rahman adalah penuh kasih sayang. Ar-Rahim adalah isim fa'il mengikuti wazan fa'ilun, dan di samping isim fa'il, fa'ilun juga termasuk sifat mubalaghah, yaitu bentuk yang memiliki makna sangat, sehingga rahim artinya adalah sangat penyayang, sangat pengasih berarti penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi, keduanya adalah menjadi na'at dari lafadz Allah yang menjadi man'ut. Kemudian dari segi makna, Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Pengamalan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim itu mengandung makna dengan nama Allah, berarti kita banyak-banyak ingat Allah pada ciptaan dan ingat belas kasih-Nya ketika kita mendapatkan rahmat-Nya atau mendapatkan rizki-Nya. Kita ingat itu adalah belas kasih dari Allah. Sehingga kalau ada orang lain menerima pemberian dari Allah, kita juga tidak boleh mengiri karena itu adalah kasih sayang Allah kepada dia. Kemudian yang kedua, cara pengamalan Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih, yang maha penyayang. Berarti kita berusaha meniru sifat belas kasih pada sesama dan sayang pada mukmin. Artinya kalau kepada sesama ciptaan Allah kita harus menaruh belas kasih. Kita memberikan empati. Kita berbagi juga walaupun dia non-muslim. Tetapi khususnya dengan orang-orang muslim kita berusaha di samping kita berbagi secara duniawi, kita juga harus mengajak secara ukhrawi untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, untuk semakin taat kepada Allah. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Di situ alhamdu adalah isim masdar yang diawali dengan al, itu yang al itu berfungsi li istighraqil fardi. Al itu adalah untuk menghabiskan seluruh personil. Dari kata hamida yahmadu hamdun, berarti alhamdu adalah semua pujian, tidak terkecuali. Kemudian lillahi itu dari gabungan dari li dan Allahi. Li adalah huruf jar, Allahi majrur. Itu lafdzul jalalah. Rabbi adalah nama Allah, isim nama Allah. Al-alamina adalah sebenarnya dari kata alamun, isim jamid yang kemudian dimulhakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Makna fa'ilun, ya, diawali al, yang al itu adalah lil istighraq juga, untuk makna seluruh, sehingga alamin adalah seluruh alam, artinya seluruh orang yang ada di alam. Cara mengamalkan alhamdulillah, yang pertama kita suka memuji kepada Allah, karena maknanya alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah. Berarti kita suka memuji kepada Allah. Alhamdulillah, subhanallah, ya Allah engkau maha agung, dan seterusnya. Yang kedua, tidak suka dipuji atau tidak mau menerima pujian. Sehingga kalau kita dipuji orang, maka kita melemparkan pujian itu kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya yang mereka puji adalah engkau, bukan aku. Ayat alhamdu di situ sebagai mubtada, lillahi sebagai khobar yang berbentuk syibhul jumlah, Rabbi sebagai na'at, alamin adalah mudhaf ilaih. Kemudian yang ketiga, ayat ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman adalah isim fa'il yang mengikuti wazan fa'lanun. Ar-Rahim adalah isim fa'il yang mengikuti wazan fa'ilun, sebagaimana sudah dijelaskan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman sebagai na'at, Ar-Rahim juga sebagai na'at, bukan atof bayan, karena atof bayan harus berupa isim jamid, bukan isim yang mustaq atau isim fa'il. Cara pengamalan bisa dilihat seperti pada Bismillahirrahmanirrahim, yaitu bahwa kita mengingat nikmat dari Allah adalah sebagai kasih sayangnya, baik yang berupa jasmaniyah maupun rohaniyah, adalah kasih sayangnya Allah. Kemudian yang kedua, kita mencontoh sifat Rahman Rahimnya Allah, yaitu kita berbuat belas kasih kepada sesama, lalu mengajak orang-orang Islam, orang-orang Muslim untuk semakin taat kepada Allah. Ayat yang keempat, Maliki yaumiddin. Maliki adalah isim fa'il mengikuti wazan fa'ilun. Yaumi adalah isim jamid atau isim yang bentuknya baku, tidak bisa dirubah-rubah. Ad-din juga isim jamid. Yaumi sebagai mudhaf ilaih, ad-din juga sebagai mudhaf ilaih. Sementara maliki adalah na'at dari ayat sebelumnya, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Ayat dari Rabbi, alhamdulillahi lillahi. Rabbi adalah na'at, Rabbil alamin na'at dari lillahi, Malik Ar-Rahmanir Rahim na'at juga dari lillahi, Maliki juga na'at dari lillahi. Sementara yaumi mudhaf ilaihnya maliki, ad-din mudhaf ilaihnya yaumi. Pengamalan. Yang pertama,
Maliki yaumiddin adalah raja hari pembalasan. Kita berusaha tunduk pada Allah sebagai raja. Kemudian yang kedua, hari pembalasan, maka kita menghindari dosa karena akan ada pembalasannya. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka adalah isim dhamir munfasil yang posisinya sebagai nasab menjadi maf'ul bih. Kemudian na'budu adalah fi'il mudhari mengandung fa'il yaitu kami atau nahnu yang mengikuti wazan naf'ulu, na'budu. Nasta'inu adalah fi'il mudhari yang mengikuti wazan nastaf'ilu. Di situ mengandung fa'il yang tersimpan yaitu kami. Makna iyyaka hanya padamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya padamu, nasta'inu kami mohon pertolongan. Pengamalan yang pertama, kita berusaha beribadah atau menghamba kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Hanya bertauhid menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lain. Yang kedua, kita berusaha mohon pertolongan juga hanya kepada Allah, tetapi diikuti dengan ikhtiar, terutama mohon bimbingan selamat di akhirat kelak. Kemudian ayat yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina adalah ihdi dan na. Ihdi adalah fi'il amar ikut wazan if'il, yaitu ihdi. Ihdi asalnya ihdi, lalu yaknya dibuang karena jazm. Jazm dari fi'il amar adalah membuang huruf ilat di akhir. Kemudian na adalah maf'ul bih, dan fa'ilnya ihdi tersimpan di dalam ihdi yaitu anta. Sehingga ihdina adalah tunjukilah pada kami. Jadi yang diminta adalah engkau, tunjukilah engkau pada kami. As-sirata adalah isim jamid atau isim yang baku yang menjadi maf'ul bih, pada jalan. Al-mustaqim adalah na'at berupa isim fa'il ikut wazan mustaf'ilun, mustaqimun. Makna ihdina tunjukilah kami, as-sirata jalan, al-mustaqima yang lurus. Pengamalan yang pertama, kita selalu mohon petunjuk jalan lurus yang diridhoi Allah. Yang kedua, kita istiqomah melakukan ajaran agama sebagai ikhtiar menjaga pemberian petunjuk dari Allah. Kemudian ayat ketujuh, ayat yang terakhir. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Surata adalah isim jamid sebagai badal kul min kul, yaitu jalan. Alladzina adalah isim mausul sebagai mudhof ilaih. An'amta adalah fi'il madhi yang ikut wazan af'alta menjadi na'at berupa jumlah. Alaihim adalah ala dan him, yaitu huruf jar dan him adalah majrurnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairi adalah isim juga, isim jamid yang menjadi na'at. Al-maghdubi adalah gabungan dari al dan maghdub. Al adalah isim mausul dan maghdub adalah isim maf'ul yang ikut wazan maf'ulun. Alaihim adalah ala dan him, huruf jar dan majrur. Wala, wa adalah huruf ataf, la adalah huruf nafi, artinya tidak. Ad-dhalin adalah isim fa'il yang ikut wazan fa'ilina. Maknanya, alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shiratal ladzina, jalan orang-orang yang an'amta 'alaihim, kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi, selain yang dimurkai, 'alaihim, atas mereka, waladdallina, dan bukan orang-orang yang sesat. Pengamalan yang pertama, kita berusaha mengikuti ajaran yang diridhoi Allah saja, bukan ajaran yang dimurkai, apalagi orang yang sesat. Demikian penjelasan mengenai surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.